Menteri Pertahanan Israel bertemu dengan mitranya dari Turki pada hari Kamis yang merupakan kunjungan pertama seorang pejabat tinggi pertahanan Israel ke Turki dalam lebih dari 1 dekade saat kedua negara mengambil langkah-langkah menormalkan hubungan mereka yang sempat memanas. Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar menyambut Benny Gantz di ibu kota Turki dengan upacara militer sebelum keduanya mengadakan pembicaraan tatap muka dan kemudian memimpin pertemuan antara delegasi negara mereka. Gantz mengatakan pertemuan ini bertujuan pendekatan positif dalam hubungan kedua negara yang didorong mempertahankan dialog terbuka. Sebelumnya Turki dan Israel pernah menjadi sekutu regional dekat, namun hubungan ini berubah memanas di bawah pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Turki akhirnya berusaha memperbaiki hubungan dengan memanggil duta besarnya pada 2018 setelah Amerika memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem. Hubungan mulai mencair setelah kepergian mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. People in Turkey, we are thankful for President Erdogan. Komunitas negara Amerika Latin, Karibia, CELAC, dan Uni Eropa mengadakan pertemuan di Buenos Aires, Argentina, Kamis waktu setempat dan membahas dampak dari perang Rusia-Ukraina. Dalam pertemuan dihadiri Presiden Argentina Alberto Fernandez, Presiden pro tempore CELAC, dan juga perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri Josep Borrell. Dalam pembukaan pertemuan ini, Borrell menyinggung perang Rusia-Ukraina dan mengatakan memiliki kewajiban untuk mendukung Ukraina mempertahankan integritas dan kelangsungan hidup sebagai sebuah negara. Borrell juga menyoroti dampak perang yang menyebabkan kekurangan pupuk dunia dan melonjaknya harga gas, minyak, dan juga makanan. Borrell berharap perang segera berakhir agar ketakutan atas resesi dunia tahun 2023 mendatang tidak terjadi. Los europeos no somos beligerantes en esta guerra, pero sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin hari Kamis berusaha untuk melemparkan konflik di Ukraina sebagai bagian dari upaya Barat untuk mengamankan dominasi globalnya. Hal ini disampaikan Putin saat berbicara di Moskow pada konferensi pakar kebijakan internasional. Putin menuduh Amerika dan sekutunya mencoba mendikte persyaratan mereka ke negara lain dalam permainan dominasi yang disebut berbahaya dan berdarah. Putin menyebut Barat telah mengambil sejumlah langkah yang mengarah pada destabilisasi pasar pangan dan energi global. Putin meminta Amerika tidak menambah keruh situasi dunia saat ini yang terancam resesi di tahun mendatang. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern tiba di Antartika pada hari Rabu untuk melihat sebuah penelitian ilmiah sekaligus menandai ulang tahun ke-65 pengangkatan Selandia Baru. Perjalanan Ardern menandai kunjungan langka seorang pemimpin dunia ke Antartika. Sebelumnya ia merencanakan untuk tiba pada hari Selasa, namun perjalanannya dibatalkan karena cuaca buruk. Ardern mengatakan kehadiran Selandia Baru di Antartika berada pada titik kritis dan pemerintahnya telah berkomitmen membangun kembali pangkalan Scott di Antartika. Meksiko mengajukan diri menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Sebelumnya Meksiko pernah menjadi tuan rumah pada lebih dari setengah abad lalu saat menggelar Olimpiade musim panas. Komite Olimpiade Meksiko Maria Jose Alcala saat berkonferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Marcelo Ebrard menggambarkan Meksiko sebagai kekuatan olahraga. Pengajuan ini akan menjadi kedua kalinya negara Amerika Latin ini menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas. Sebelumnya Olimpiade 1968 lalu diadakan di Mexico City, kota yang ada pada ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut. Selain Meksiko, Mesir dan Indonesia termasuk negara yang juga telah menyatakan minatnya menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Masih dari Amerika Serikat, pemirsa, Badan Keamanan Coast Guard negara bagian Louisiana melakukan penyelamatan dramatis terhadap awak helikopter yang jatuh ke laut. Coast Guard merilis video upaya penyelamatan yang dilakukan terhadap 2 awak helikopter yang jatuh ke laut pada malam hari. Penyelamatan itu digelar setelah mendapat laporan sebuah helikopter sipil yang jatuh di Teluk Meksiko sejauh 26 mil dari pesisir Louisiana. Saat jatuh, heli tersebut sedang membawa 3 orang yang hendak menuju kilang minyak lepas pantai. Meski terkendala gelapnya malam dan cuaca yang kurang mendukung,
Seluruh awak helikopter dilaporkan selamat. Penyebab kecelakaan kini masih dalam penyidikan. Pihak otoritas negara bagian Hawaii Amerika Serikat mengeluarkan peringatan bahaya kepada warga Big Island terkait bahaya erupsi gunung api Mauna Loa yang mengancam. Gunung api terbesar di dunia di Kepulauan Hawaii dikhawatirkan akan kembali erupsi. Otoritas terkait gunung api negara bagian Hawaii mengeluarkan peringatan bahaya bagi warga Pulau Big Island. Gunung Mauna Loa setinggi 4.169 meter menunjukkan tanda-tanda erupsi dengan mengeluarkan lava pijar. Meski erupsi tidak mengeluarkan letusan atau letupan, namun lava pijar yang keluar dari kaldera gunung tersebut patut diwaspadai. Sifat letusan Mauna Loa yakni mengeluarkan lelehan lava pijar akan melahap apapun yang dilaluinya. Warga Pulau Big Island diminta waspada dan segera mengungsi jika lelehan tersebut mengarah ke permukiman. Belajar dari erupsi pada tahun 2018, pemirsa, lava Mauna Loa menghancurkan sedikitnya 700 rumah setelah lelehan itu melalui sejumlah permukiman. Selain lelehan lava pijar, warga juga diminta mewaspadai dampak gempa bumi yang terjadi saat Mauna Loa erupsi. Just past Old Cuckoo Street. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang atas perkara menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin. Agenda sidang hari ini yakni mendengarkan eksepsi terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin atas dakwaan jaksa penuntut umum. Informasi terkini kita telah tergabung dengan Zevanya Sarah langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Zevanya, bagaimana kondisi terkini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang pelaksanaan sidang hari ini? Eva, selamat pagi. Jelang sidang obstruction of justice atau menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, saat ini kondisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri cukup sepi. Kami para awak media belum bisa diperbolehkan masuk ke kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena memang dari pihak pengadilan sendiri saat ini tengah mengosongkan kawasan pengadilan untuk nantinya digunakan untuk kepentingan upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Namun demikian kami melihat ada sejumlah awak media yang pagi ini sudah bersiaga untuk mengawal jalannya sidang pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pengamanan sendiri kami melihat pengamanan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini tidak begitu signifikan, hanya ada beberapa petugas kepolisian begitu yang kami pantau bersiaga di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan memang Eva, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perkara obstruction of justice atau menghalangi penyidikan terhadap kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa AKBP Arifin Rahman dengan agenda mendengarkan eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa atas dakwaan dari jaksa penuntut umum. Di mana kalau kita melihat dalam sidang perdana yang digelar pada tanggal 19 Oktober 2022, jaksa penuntut umum dalam dakwaannya ini menyebut bahwa AKBP Arif Rahman ini terlibat dalam upaya merusak file CCTV yang berada di kawasan Komplek Polri, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Dan juga AKBP Arif Rahman ini diduga merusak laptop yang memiliki salinan dari rekaman CCTV yang ada di kawasan Duren 3. Dan atas perbuatannya tersebut, AKBP Arif Rahman kemudian ini disangkakan pasal 32 dan 33 junto pasal 48 dan junto pasal 49 Undang-Undang ITE, dan juga penyidik ini mengenakan sangkaan pasal 221 dan pasal 223 KUHP. Dan dari pihak kuasa hukum AKBP Arif Rahman ini memang menilai ada beberapa poin dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada saat sidang perdana pembacaan dakwaan yang lalu.
ini dari pihak kuasa hukum terdakwa menilai ada beberapa dakwaan yang tidak jelas begitu dan juga tidak JPU ini dinilai tidak cermat dalam menyusun dakwaan tersebut. Sehingga dari pihak AKBP Arif Rahman kemudian mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang hari ini rencananya akan dibacakan dalam sidang yang akan berlangsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih terus menantikan Eva apa kemudian yang menjadi poin-poin keberatan yang diajukan dari pihak AKBP Arif Rahman. Arifin. Untuk sementara, Eva, kami kembalikan ke Anda di studio.